Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami mahasiswa dari UIN Muhammad Yunus Batu Sangkar, jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Baiklah, di sini kami akan melakukan observasi ke salah satu tempat yang berada di Jalan Jorong Saroja, Kecamatan Lintobuo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Jangan lupa ikuti keseruan kami ya. Halo guys, hari ini kami akan melakukan observasi di salah satu UMKM yang berada di Lintobuo. Nah, jadi UMKM yang akan kami kunjungi ini yaitu UMKM Tenun. Nah, bagi kalian yang penasaran, silakan tonton video ini ya. Selamat menonton. Selama dalam perjalanan kami akan membahas terkait materi yang akan kami teliti di SUS Tenun Lintau nanti. Teknik manajemen harga pokok produksi dan value chain analysis memiliki hubungan yang erat dalam konteks UMKM SUS Tenun Lintau ini. Pertama, teknik manajemen harga pokok produksi membantu UMKM SUS Tenun Lintau ini dalam menghitung biaya produksi secara efisien. Dengan memahami biaya produksi secara detail, UMKM dapat menetapkan harga jual yang sesuai untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Teknik-teknik manajemen harga pokok produksi seperti analisis biaya standar, analisis biaya variabel, dan analisis biaya tetap dapat membantu UMKM untuk mengontrol biaya produksi dan meningkatkan profitabilitas. Kedua, value chain analysis membantu UMKM SUS Tenun Lintau ini dalam memahami proses produksi secara menyeluruh, mulai dari bahan baku hingga penjualan produk jadi. Dengan menganalisis value chain, UMKM dapat mengidentifikasi titik-titik kritis dalam rantai pasokan mereka, serta menemukan peluang untuk meningkatkan efisiensi dan nilai tambah. Hal ini dapat membantu UMKM untuk mengoptimalkan proses produksi dan mengurangi pemborosan, sehingga dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar. Dengan memadukan teknik-teknik manajemen, harga pokok produksi dan value chain analysis, UMKM SUS Tenun Lintau ini dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang biaya produksi dan nilai tambah dalam proses bisnis mereka. Hal ini dapat membantu mereka untuk mengoptimalkan operasional mereka, meningkatkan profitabilitas, serta memperkuat posisi mereka di pasar. Sejarah ibu mendirikan IKO gitu. Sejarah awalnya Iya, ibu mendirikan IKO. Ibu mendirikan IKO awalnya ibu ditugaskan untuk di sentra tenun dari Bapak Bupati. Langsung ibu ditempatkan di sentra tenun. Jadi ada sekitar setahun ibu di situ. Jadi ibu menimba ilmu itu di situ gitu. Jadi ibu pikir ibu bisa. Jadi ibu pun ada loh bantuan IKO dari Dinas Koperasi Provinsi Untuk alatnya bu? Ibu
Susriyati. Susriyati. Itu kalau awalnya ibu dapet ilmu kok di sentra Awal mulanya kan Bu. Tapi jauh beda kalau apa ibu Jawa Tenun kok background ibu manufaktur, jadi jatuhnya ke Banang-Banang soalnya kan jauh beda gitu. Tapi kalau awak mau pelajari bisa gitu. Sebenarnya kalau ilmu untuk tenun tuh memang tidak ada kecil orang kan harus bertahun-tahun, berpuluh tahun malahan baru bisa awak menenun kok. Tapi kalau misalnya awak mau tidak lo segitu lama gitu. Dalam sebulan tuh para ibu yang produksi Bisa memproduksi gitu ya. Ibu bisa memproduksi rata-rata nah seminggu, berarti sebulan tuh hampir. Itu Ibu seorang Bu ya Bu. Ibu seorang langsung pokoknya rata-rata untuk satu alat sebulan tuh rata-rata hampir 1 lima Satu alat berarti satu alat. anggaplah 2 alat sama 2 alat berarti 10 lah. 10 produk gitu. Kalau kendala dalam pembuatan tenun itu ada ya? Kendala ibu kalau untuk ini insya Allah nggak ada dong. Kan kendalanya kalau alat putih awak bisa mampuan nah. Insya Allah kan harus butuh teknisi awak kok tapi insya Allah dek perlahan-lahan lah dah tahu ibu kalau rusaknya si kole dia dipanggil orang ledo gitu. Saya bisa awak seorang. Kalau orang-orang sekitar di situ banyak nggak yang misalnya mau balik tenun atau yang pesan tenun? Kalau laki-laki itu enggak, malah yang Jawa yang meminta ibu dari Aceh, dari Kalimantan, Patanggoran, Palembang, Riau. Kalau untuk harganya tuh Bu, Harganya masih kalau ibu pikir kan masih tergolong murah. Soalnya prosesnya lama kan. Anggaplah awak mengajar masuk dari jam 8 sampai jam 5 itu seminggu atau 6 hari lah awak pakai kan hari kerjanya gitu. Hari kerja efektifnya 6 hari. Selesai awak saleh. Untuk saleh harganya 600.000. yang biasa Bu. Iya yang ikut kayak Kalau yang itu Bu, yang kalau sutra Bu. sutra itu ibu menjualnya 1 juta, ya sekitar 1 jutaan lah. Nah, namanya palapa. Jadi di situ dia nampak juga. Jadi di situ bahwa kita mau motif jadi palapanya warna. Motif yang ibu dulu kan namanya motif Panyaram Lintau. Jadi ibu sedang membuat motif ini. Bisa pakai kaki. Yang lupa yang kok. Rabah. Ini ya. Kan tadi kalau tadi kok ganti lah kaki lah. Ini kan makanya apa dia? Kalau lancar. Kosong melepak istilahnya pas di motif Mungkin sekian vlog kami. Nah, bagi kalian yang penasaran, bisa langsung ke sini aja ya. Jalan Jorong Saroja, Lubuk Jantan, Kecamatan Intabuo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Hitungan harga pokok produksi. Jenis-jenis biaya produksi yang dikeluarkan oleh UMKM yaitu meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, hingga overhead pabrik
serta biaya non-produksi perusahaan yang terdiri dari biaya administrasi, biaya pemasaran. Berikut ini merupakan harga pokok produksi dari UMKM SUS Tenun Lintau, yaitu sebagai berikut. Biaya bahan baku. Yang pertama, benang pakan 3 klos, harga per klos yaitu 18.000, total 54.000. Benang rentang 3 meter, harga per meter 25.000, totalnya 75.000. Kartu motif 100 lembar, harga per lembar Rp300, total 30.000. Tali pengikat 10 meter, harga per meter Rp300, total 3.000. Jadi total biaya bahan baku adalah semuanya yaitu Rp132.000. Selanjutnya biaya tenaga kerja langsung. Yang pertama untuk bagian pembuat yaitu 1 orang yaitu 30.000. Jadi totalnya tetap 30.000. Untuk desain yang pertama bagian memalet yaitu 1 orang, harga per orang yaitu 30.000, totalnya juga 30.000. Bagian penenunan yaitu 2 orang, harga per orangnya yaitu 30.000, jadi 2 orang total 60.000. Untuk bagian finishing jumlahnya juga 2 orang, harga per orangnya juga masih 30.000, jadi totalnya 2 orang 60.000. Jadi total biaya tenaga kerja langsung yaitu semuanya yaitu seharga Rp180.000. Selanjutnya menghitung biaya overhead pabrik atau BOP. Yang pertama yaitu BOP tetap. Yang pertama penyusutan alat tenun 1 buah, harganya 50.000. Penyusutan alat clos 1 buah, harganya 25.000. Jadi total BOP tetap sama dengan 75.000. Selanjutnya BOP variabel. Yang pertama biaya listrik 20 kWh yaitu dengan harga 7.500. Plastik 1 buah, harganya per meter yaitu Rp500. Kantong 1 buah, harga per meternya Rp500. Jadi total BOP variabel sama dengan 16.000. Jadi total biaya overhead pabrik yaitu total BOP tetap ditambah dengan total BOP variabel sama dengan Rp91.000. Total biaya produksi yaitu seharga Rp433.000. Hasil produksi satu produk tenun yaitu 230 cm dikali 112 cm. Harga pokok produksi per pieces yaitu sejumlah Rp403.000. Nilai produksi per pieces Rp403.000. Nilai penjualan per pieces yaitu Rp500.000. Jadi keuntungannya satu pieces itu yaitu Rp97.000. Di atas dapat dilihat bahwa biaya produksi yang dikeluarkan oleh SUS Tenun dalam sekali produksi yaitu sebesar Rp433.000 per pieces. Maka keuntungan sama dengan nilai penjualan dikurang dengan nilai produksi, yaitu nilai penjualannya per pieces yaitu Rp500.000 dikurang dengan nilai produksi per pieces yaitu Rp403.000, yaitu hasilnya sama dengan Rp97.000. Maka keuntungan yang didapatkan oleh SUS Tenun Lintau adalah sebesar Rp97.000 per pieces. Dalam 1 minggu SUS Tenun ini mampu menghasilkan hingga 3 buah tenun. Maka keuntungan dalam 1 minggu adalah keuntungan sama dengan nilai penjualan per minggu dikurang dengan nilai produksi per minggu, yaitu nilai penjualan per minggu yaitu sebesar Rp1.500.000 dikurang dengan nilai produksi per minggu yaitu seharga Rp1.209.000. Jadi hasilnya total Rp291.000. Maka keuntungan yang didapatkan dalam 1 minggu adalah sebesar Rp291.000.